Neja, selamat datang ya di tempat gym gua nih. Ini tempat gym saya nih. Apa namanya? Gym apa? Saitoniro Gym. Berarti yang masuk setan ya? Bukan nih. Nih di sini ngelatih nih. Ini mana sih saya latih nih buat nih ya. Dua kali gini aja udah sampai melendung nih. Ini belum nih coba nih. Sekali aja dah. Nih. Wah, udah mekar ya. Oh. Iya. Oh. Woi. Coba ngadep sono nih. Nah. Salah cara, teknikmu salah. Nih. Ini buat ngedein otot kaki ya. Nih. Nih. Ya, ini buat Tangan. Teh. Aduh. Ini ada apa sih? Sejak kapan nih cerita hati jadi sibuk dengan kegiatan gym. angkat beban begini? Barbel. Barbel nih. Apa barbel? Dulu tempatnya Pak Ahok nih. Barka Belitung. Nih. Babel. Kalau mau angkat beban itu mah udah nggak usah pakai yang kayak begini. Kenapa? Beban hidup aja udah berat untuk diangkat. Enggak nih, Bisa kita mau aja. latihan atau masa kita kurus kering Di gini? mana-mana orang bina raga itu yang besar-besar, kalau itu bina rangka kalau yang ini. Ya rangkanya yang besar Tapi kita. ngomongin soal binaraga atau kemudian kita ingin mengolahragakan kita, zaman sekarang itu memang banyak sekali jenis-jenis olahraga yang lagi digandrungi. Iya. Maraton misalnya, lari sampai maramis. dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya harus oke, harus satu matching warna Nih, apa yang lagi pakai happening kaos gitu. nih, pakai headset nih. Padahal kadang-kadang baru sekali itu, abis itu minumnya lebih banyak, abis itu Fotonya dulu dong, fotonya. foto, abis itu selesai nggak dikerjain. Iya. Jadi sebenarnya olahraga itu untuk mengolahraga atau mengolahraga kita atau untuk style ya, untuk gaya ya. Mending kita tanya nih, Sama ini siapa? sama yang nggak olahraga. Kita dong semua. Mas Rally juga nggak olahraga Iya, dong. makanya Oke, nih. kita akan menghadirkan tamu istimewa kita yang memang betul-betul mengolahragakan badannya dan betul-betul membina raganya untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah profesi, terlebih lagi selalu ikut kompetisi. Ini dia Ade Ray. Hai Mas. Nggak diapa-apain. Hai Mas. Nama Smice. Yang kencang, yang sungguhan, yang sungguhan, yang sungguhan. Silakan Mas Ade. Waduh. Wih, maaf Wih. Selamat datang Mas Ade. Ya, terima kasih. Iya, oke Mas. Aduh Mas Rey. Ya, terima Nih, kasih. menggeluti dunia binaraga sejak umur berapa nih Mas? Sejak di bangku SMA lah baru masuk. SMA. Ya, SMA. Oh, Ya, jadi sejak bangku 19 SMA udah diangkat-angkat ini. Harap maklum ya, yang satu ini jangan dimasukkan di hati. Oke, sejak SMA biasanya pilihan anak-anak SMA itu sepak bola, Sepak bola, Eh, basket. basket gitu ya. Terus apa yang membuat Mas Ade malah tertarik ke dunia binaraga? Sebenarnya sih kecintaannya sama olahraga. Dari kecil udah seneng olahraga. Pernah jadi atlet bulu tangkis kan. Oh, pernah bulu tangkis. Iya, bulu tangkis juga. Lalu pernah ikut jadi atlet voli. Oke. Lalu justru yang membawa saya ke binaraga itu karena dulu pernah jadi atlet panco. Panco. Jadi karena keinginan untuk menang di meja panco, jadi akhirnya saya diperkenalkan dengan olahraga kekuatan. Jadi dumbbell, barbel, besi-besi supaya saya biar panconya lebih kuat. Tapi setelah panco ternyata taunya malah badannya yang tambah tumbuh berkembang. Tapi memang kalau saya boleh jujur itu hanya lebih kepada karena ego saya sebagai anak muda, tinggi 183, berat 55. Cungkring bener ya kurus waktu itu ya? kerempeng, ingin punya badan kayak Bruce Lee, makanya jadi gitu. Oh, Jadi begitu maksudnya cita-cita. Bruce Lee ya. Ya dulu cita-citanya cuma begitu Bruce aja, Lee ya? karena ngerasa kerempeng, ingin punya badan lebih atletis. Tapi bersyukur ketika ternyata malah olahraga akhirnya yang membawa saya ke masuk ke dalamnya dan akhirnya olahraga menjadi profesi dan ternyata olahraga ini akhirnya memberikan begitu banyak kebaikan dan kesehatan, ya satu hal yang saya syukuri. Bicara soal binaraga yang menjadi profesi, lalu kemudian selain menghasilkan kesehatan dan kebaikan bagi kehidupan Mas Ade, tapi juga menghasilkan prestasi ternyata. Dan insya Allah nih katanya besok ya ke Singapura ya akan ikut Iya, kompetisi. beberapa
sejak saya pensiun tahun 2000 menjadi Pensiun? atlet. Iya, Pensiun atlet. pensiun atlet, Pak. Atlet Iya. nasional ya berarti waktu Iya, itu ya? pensiun atlet tahun 2000. Nah, sejak itu saya sering banyak diundang di beberapa kejuaraan-kejuaraan internasional. Jadi perform dan sebagainya. Tapi sejak 2000 sampai sekarang pun juga saya tetap normal aja, latihan sehari 2 kali, seminggu 14 kali, diet Seminggu semuanya. 14 kali. Ya, Iya. untuk bisa Diet menghasilkan badan seperti Mas Iya, Ade ini iya. ternyata latihannya seminggu 14 kali, sehari 2 kali. Berapa jam tuh Mas satu kali latihan? Sekali latihan sih sebentar, cuma 40 menit. 40 paling. menit. 40 Tapi 40 rutinnya itu ya. Rutin Dan aja, kedisiplinan iya. untuk diet. Ya, kalau definisi disiplin itu kadang-kadang nuansanya kan kayak ada sebuah keterpaksaan. Keterpaksaan, Tapi kalau saya mungkin susah. karena keterbiasaan, jadi mungkin pemaknaan orang aja bilang saya disiplin. Tapi mungkin kalau saya tanya, misalnya Mbak Desi sehari sikat gigi berapa kali? Mungkin bilangnya 2 kali, 3 kali. Mandinya berapa kali? 2 kali, 3 kali. Oh, disiplin ya gitu ya. Tapi nggak ada yang bilang disiplin kan gitu. Iya. Kenapa orang tidak bilang ketika kita mandi kita dibilang disiplin? Karena kita memiliki kecerdasan akan kebersihan yang tinggi. Jadi nggak perlu menunjukkan kepada orang lain bahwa yang mau bersih itu adalah memang bukan signifikansi kita pada orang lain, tapi kontribusi Diri kita pada sendiri. diri sendiri. Jadi sebenarnya mungkin yang ingin saya sampaikan juga sebenarnya sama. Pada dasarnya orang begitu sering bilang bahwa saya tidak ada waktu buat olahraga. Tapi Ya. pada kenyataannya sebenarnya olahraga itu adalah sebuah kontribusi bagi diri sendiri. Oke. Nah, jadi dengan olahraga justru yang beruntung sebenarnya dirinya sendiri, tapi kita selalu mencari alasan atau bahkan malah orang lain yang sibuk untuk meyakinkan orang lain betapa bermanfaatnya olahraga. Saya rasa salah paham di sana. Tapi bisa self service ya, maksud saya bahwa olahraga itu kan tidak harus ke fitness center gitu, Betul, teman. betul sekali. Oke. Jadi ibarat sekolah itu namanya education center. Hah? Fitness itu ada namanya fitness center. Iya. Jadi education center pusat pendidikan. Aha. Fitness center pusat kebugaran. kebugaran. Bisa gak saya cerdas tanpa harus masuk sekolah? Bisa, belajar aja sendiri. Oke, Bisa nanti gak kita- saya bugar? Tanpa Tanpa harus masuk fitness center. fitness. Nah. Setelah yang satu ini kita akan ungkap pemikirannya Mas Ade ya, bahwa tadi loh, olahraga itu berkontribusi terhadap diri sendiri loh. Jadi orang kalau bilang nggak ada waktu untuk olahraga itu kayaknya patut dipertanyakan. Setelah yang satu ini kita akan ungkap, tetap bersama kami di Cerita Hati karena siap cerita berkesan di hati.